Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat semua? Ya, Alhamdulillah alhamdulillah. sehat, Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak semuanya, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang materi sholat bagi orang sakit. Ya, kita akan membahas tentang mengenal ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Tapi sebelum kita mulai, mari kita baca doa bersama-sama. Dimohonkan kepada Ananda Fuad untuk bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Monggo, Mas Fuad. Siap, Bapak. Teman-teman, marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dengan baca bismillah dan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Fuad yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan bacaan doa tersebut pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ilmu yang kalian dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Pak Honi akan absen ya. Hari ini adakah yang tidak berangkat? Pak Honi panggil Mas Fuad Nur. Hadir? Mas Fatahila hadir? Hadir Bapak. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Tanpa ada anak yang absen. Oke, untuk agar kita tidak ngantuk ya. Tadi kalian sudah istirahat, capek, ada yang main sepak bola, kita rehat sejenak ya. Kita akan bertepuk-tepuk ria dengan tepuk anak soleh. Ada yang masih hafal lagunya? Saya Bapak. Oke, Mas Fatahila silahkan untuk dipin. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, pintar Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Bagus. Semangat ya semuanya ya. Semangat Bapak. Pandemi kita tetap harus semangat, jaga kesehatan selalu ya, jaga imun tubuh. Pak Oni akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar tentang tata cara sholat bagi orang sakit, peserta didik mampu menunjukkan tata cara sholat bagi orang sakit dengan penuh percaya diri. Yang kedua, dengan membaca teks, peserta didik mampu menyebutkan tata cara sholat bagi orang sakit dengan percaya diri. Nanti juga Pak Ghani akan menampilkan sebuah video yang bisa kalian amati dan nanti bisa kalian diskusikan ya. Selanjutnya, ya ini ada 3 gambar. Anak-anak semua perhatikan. Gambar yang pertama, gambar orang lagi ngapain ya? Ada yang tahu?
gambar tentang orang yang sholat dalam kondisi duduk, ya. Gambar yang kedua yaitu gambar orang yang melakukan sholat dengan posisi berbaring, miring. Dan gambar yang ketiga menunjukkan orang yang sholat dengan posisi telentang. Nah, bagaimana tata cara sholatnya? Ya, mari kita lihat video berikut ini. Tentang tata cara sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Jadi sholatnya dengan cara duduk. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, setelah membaca niat, jadi sebelum melakukan sesuatu, termasuk melakukan sholat ini, walaupun sholat dengan cara duduk, tetap harus berniat. Nah, berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan. Kemudian membaca takbiratul ikram, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Nah, setelah takbiratul ikram, kedua tangan bersedekap di atas dada. Nah, setelah tangan bersedekap di atas dada, doa Al-Fatihah dan surat-surat yang dihafal di Al-Quran. Nah, setelah bersedekap di atas dada, kita akan melakukan ruku. Nah, rukunya dengan cara membungkukkan badan, jadi sedikit membungkukkan badan. Nah, bacaan rukunya sama dengan bacaan ruku dalam sholat dengan cara berdiri. Nah, setelah ruku dilanjutkan dengan itidal. Nah, itidal ini kembali duduk seperti semula. Jadi itidal melakukan duduk seperti di awal, duduk biasa. Kemudian bacaannya juga sama dengan bacaan orang yang sholat dengan cara berdiri. Setelah melakukan itidal, melakukan sujud. Nah, sujudnya seperti biasa ya, seperti orang yang sholat berdiri biasa. Jadi sujudnya, bacaannya pun seperti bacaan biasa. Dan seterusnya dilanjutkan dengan gerakan dan bacaan sholat hingga salam, sesuai dengan jumlah rakaat sholat yang diniatkan. Kemudian, apabila tidak sanggup duduk, maka kita bisa melakukan dengan cara berbaring atau dengan cara telentang. Sudah jelaskan yang pertama dengan cara berbaring. Jadi, dengan cara berbaring itu, posisinya berbaring miring, seperti di gambar ya. Posisi badan miring, kaki mengarah ke selatan, dan kepala berada di utara. Kemudian miringnya itu berada di kiblat seperti di arah mata angin di bawah ya. B itu barat, U itu utara, S itu selatan. Jadi wajah menghadap ke kiblat atau ke barat. Nah, miringnya itu menghadap ke kiblat. Kemudian setelah menghadap ke kiblat, diawali dan mengucapkan takbiratul ikram. Selanjutnya membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat yang ada di Al-Quran. Nah, setelah itu melakukan gerakan ruku. Nah, bagaimana gerakan rukunya? Gerakan ruku dan sujud bisa dilakukan dengan anggukan kepala atau kedipan mata. Jadi karena tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa dengan cara duduk atau berdiri, ruku dan sujudnya dilakukan dengan anggukan kepala. Jadi kepalanya dianggukkan atau matanya dikedipkan. Nah, kemudian jika masih tidak sanggup dengan cara berbaring atau melakukan semua hal masih sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur, bisa melakukan sholat dengan cara telentang. Jadi, jika sholat dengan cara telentang, cara yang pertama yaitu kepalanya berada di sebelah timur. Nah, seperti di gambar ya, T itu timur. Kemudian kedua kaki ke arah kiblat. Kiblatnya itu di barat. Jadi, kepala di timur, kemudian
kaki di barat. Nah, usahakan ketika kepala berada di timur tersebut diganjal dengan bantal supaya wajahnya seperti menghadap ke kiblat, bisa sedikit menghadap ke kiblat. Kemudian lakukan sholat seperti biasa, membaca niat, takbiratul ikram, kemudian membaca iftitah, al-fatihah, dan surah-surahnya. Kemudian gerakan ruku dan gerakan sujud, karena tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa bergerak dengan gerakan apapun, melakukannya dengan isyarat kedipan mata. Jadi cuma matanya dikedipkan aja, misalnya kalau ruku matanya dikedipkan, kemudian sujud matanya dikedipkan lagi begitu. Nah, kalau masih tidak mampu melakukan isyarat kedipan mata, boleh menggunakan hati. Jadi karena sudah sama sekali tidak bisa melakukan gerakan apapun, sampai kedipan mata pun tidak bisa, maka boleh menggunakan hati. Dalam hati berniat, ya Allah aku sedang sujud, ya Allah aku sedang ruku, seperti itu ya. Nah, bacaan-bacaannya tetap sama dengan bacaan sholat dengan cara berdiri. Nah, sekian penjelasan dari Bunda. Ikut akan Bunda jelaskan tentang tata cara sholat. Nah, bagaimana? Sudah bisa menyimpulkan tentang cara-cara sholat bagi orang-orang yang sakit? Tadi sudah dijelaskan ya di video. Ada yang dengan cara duduk, ada yang dengan cara terbaring, dan juga ada yang dengan cara telentang. Nah, dari penampilan gambar dan video tersebut, kita akan berdiskusi ya. Masing-masing akan berdiskusi tentang isi video tersebut. Nanti Pak Roni akan membagikan kelompok, ada 3 kelompok ya. Kelompok 1 akan membahas tentang tata cara sholat dengan cara duduk, yakni ada Mas Ubaidillah, Mas Osman, Mas Bahrudin, Mas Samsul. Kelompok 2 membahas gambar atau tata cara sholat yang kedua, yakni dengan cara berbaring. Peserta nama kelompoknya yaitu Mas Fatahillah, Mas Maulana, dan Mas Zainal. Ya. Untuk kelompok yang ketiga akan membahas tentang tata cara sholat bagi dengan cara telentang. Kelompoknya terdiri dari Mas Bambang, Mas Haryanto, Mas Fuad, dan Mbak Sofi. Ya, sekarang bisa dimulai diskusinya. Nanti hasil diskusi akan Pak Geni tampilkan juga masing-masing kelompok untuk bisa mewakili membacakan hasil diskusinya. Pak Geni kasih waktu 2 menit ya. Monggo didiskusikan. Sudah selesai? Sampun, Pak. Oke. Kesalahan teknis ini.
Kok nggak bisa masuk ya? Sama masuk, Pak. Astagfirullah. Ya. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Nah, Bapak. Sudah, Bapak. siap. Terima kasih. Monggo masing-masing kelompok untuk bisa mewakilkan, membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1, siapa yang mau membacakan? Silahkan. Saya Bapak Fuad, Pak. Oke, Mas Fuad. Monggo. Hasil diskusi kelompok 1, jawabannya 1. Duduk menghadap kiblat dengan posisi seperti duduk tahiyat awal. 2. Berniat dan bertakbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat dari Al-Quran. 4. Ruku, yaitu dengan duduk membungkuk sedikit ke arah depan. 5. Iktidal, yaitu duduk kembali seperti semula. 6. Sujud, sebagaimana sujud biasa. Jika tidak mampu dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku. Terakhir, kemudian duduklah kembali menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Hasil diskusi kelompok 1 seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Dilanjutkan. Kelompok 2, monggo siapa yang mau menyampaikan diskusinya? Saya Bapak Silakan. Fatahillah. Oke, Mas Fatah. Monggo Mas Fatah. Oke. Hasil diskusi kita Bapak, yang pertama, tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan. Yang kedua, wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir. Dan yang ketiga, ruku dan sujud cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. Yang berikutnya, jika semua tidak bisa dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, maka gunakanlah hati selama kita masih sadar, seterusnya hingga salam. Itu hasil diskusi kelompok 2, Bapak. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya, kelompok yang terakhir. Kelompok 3, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Silakan. Ada kelompok 3 yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Mas Bambang, Pak. Oh, Mas Bambang. Iya Pak, saya Pak. Bambang. Ya. Hasil diskusi kelompok kami, posisi badan terlentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat, Pak. Kemudian kepala diganjal bantal berada di sebelah timur agar muka menghadap ke kiblat. Kemudian berniat sholat sesuai dengan niat sholat yang akan dikerjakan. Kemudian untuk rukuk dan sujud cukup isyarat seperti menganggukkan kepala atau kedipan mata. Tapi kalau mampu cukup dengan isyarat hati saja selama masih sadar. Terus yang terakhir, bacaan sholat dilafadzkan seperti biasa dan jika tidak mampu cukup dilafadzkan di dalam hati. Itu Bapak hasil diskusinya Bapak. Semuanya tidak ya. Bagus semua. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Lah, ada pertanyaan, Pak? Apakah ada dalilnya, Pak, atau ada hadisnya, Pak, tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit, Pak? Nah, Pak Honi sampaikan atau Pak Honi tampilkan ya. Hadis tentang
tasara sholat bagi orang yang sakit. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi dan Ahmad ya. Kalau disampaikan, kalau dibacakan, tolong kalian simak dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhu qala kanat fi bawasir. Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqala sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambi. Ya. Ini adalah hadisnya. Artinya apa, Pak? Dari Imran bin Husain, ia berkata, aku dulu sakit bawasir. Maka aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang pelaksanaan sholat. Maka beliau bersabda, sholatlah kamu dengan berdiri. Bila kamu tidak bisa, maka sholatlah dengan duduk. Bila kamu tidak bisa, maka sholatlah dengan berbaring. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Jadi, walaupun kita sedang sakit, pada dasarnya sholat itu wajib harus kita laksanakan. Karena hukum sholat adalah wajib. Ya. Selanjutnya, Pak Ghani simpulkan dari beberapa materi tadi, ya. Pada dasarnya, sholat diwajibkan bagi orang yang sehat dengan cara berdiri. Kalau sudah tidak bisa berdiri, maka dengan duduk. Apabila tidak bisa dengan duduk, maka bisa sholat berbaring. Kalau tidak bisa semuanya, maka boleh dengan telentang. Yang penting hati kita diniatkan untuk sholat. Ya. Kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, Pak Honi akan kasih tugas LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Tugas nanti akan Pak Honi kirim via WA. Nah, kalian kerjakan di rumah. Untuk yang berwarna hijau, cukup kalian berikan tanda centang, ya atau tidak, sesuai dengan apa yang kalian pahami. Yang sebelahnya lagi, kalian isi di titik-titik itu, ya. Jawabannya apa? Dicari di buku paket ada, ya. Ada di situ di buku paket. Ada pertanyaan tentang materi pada pagi hari ini? Silakan. Mas Fuad, Mas Fatah, dan Mas Bambang, beserta yang lain. Jelas Bapak, ampun. Jelas Bapak. Alhamdulillah, ya. Semoga pelajaran kita pagi hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Sebelum diakhiri, ya, kita berdoa bersama-sama untuk doa mengakhiri belajar dengan bacaan doa kafaratul majlis. Monggo tadi yang sudah memimpin doa, Mas Fuad, untuk memimpin doa. Siap Bapak. Lagi, ya teman. Siap Bapak. Teman-teman, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima Terima kasih. kasih.
Ya, terima kasih. Selamat mengikuti pelajaran selanjutnya dari Pak Bani. Pak Bani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.